Untuk pertama kalinya, jet tempur canggih Rafale buatan Prancis keok di medan tempur. Bukan oleh jet tempur Rusia atau Amerika, tetapi jet tempur itu jatuh oleh jet tempur buatan Cina Chengdu J-10C dan J-17. Rafale jatuh dalam operasi Sindoor pada 6 Mei 2025 yang dilancarkan oleh India ke Pakistan. Operasi militer ini menjadi panggung ketangguhan bagi jet tempur buatan Cina Chengdu J-10C dan J-17. Dua jenis jet tempur buatan Cina itu menjadi bukti nyata kecanggihan teknologi militer Cina di medan pertempuran sesungguhnya. Bayangkan saja, jet tempur generasi 4 buatan Eropa, Rafale dan buatan Rusia sekelas Sukhoi dan MiG tunduk di hadapan Chengdu. Jatuhnya Rafale buatan Prancis dikonfirmasi langsung oleh pejabat Pakistan. Sementara New Delhi tidak memberikan penjelasan memadai atas lontoknya jet-jet tempur mereka. India malah menuduh Pakistan menyebarkan informasi palsu. Medan pertempuran Pakistan-India akankah jadi pembuktian nyata teknologi kedirgantaraan Cina? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Jet tempur Chengdu J-10C dan J-17 Angkatan Udara Pakistan jadi tulang punggung pertempuran udara yang berakhir gemilang untuk Pakistan. Jet tempur buatan Cina yang tadinya dipandang sebelah mata ini membuktikan diri menjadi yang paling dominan dalam pertempuran India-Pakistan. 7 Mei 2025 lalu terjadi eskalasi signifikan dalam konflik antara India dan Pakistan yang melibatkan pertempuran udara besar-besaran di wilayah Kashmir. Dalam pertempuran tersebut, Pakistan mengklaim berhasil menembak jatuh 5 pesawat tempur India termasuk 3 jet Rafale buatan Perancis, 1 MiG-29 dan 1 Sukhoi Su-30 MKI. Pesawat-pesawat ini dilaporkan ditembak jatuh menggunakan jet tempur J-10C buatan Cina yang baru-baru ini diakuisisi oleh Pakistan. Pakistan memperoleh 25 unit jet tempur J-10C dari Cina pada tahun 2022 sebagai respon terhadap akuisisi jet Rafale oleh India. Jet J-10C ini merupakan pesawat tempur generasi ke-4,5 yang dirancang untuk misi tempur udara ke udara dan serangan darat. Pakistan menganggap akuisisi ini sebagai langkah penting untuk menyeimbangkan kekuatan udara di kawasan tersebut. Dan kini langkah Pakistan itu terbukti dalam konflik terbuka militer mereka kontra India. Meskipun klaim Pakistan belum diverifikasi secara independen, laporan dari pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa jet J-10C digunakan untuk menembak jatuh setidaknya 2 pesawat India. Selain itu, bukti di lapangan menunjukkan secara gamblang rongsokan dan puing-puing jet tempur Rafale yang jatuh di wilayah Punjab. Selain itu, jet Rafale India juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan udara Pakistan. Pakistan membalas dengan serangan roket dan drone serta menembak jatuh pesawat-pesawat India. Kedua negara saling tuduh melakukan agresi, dengan India menuduh Pakistan mendukung terorisme lintas batas, sementara Pakistan membantah tuduhan tersebut. Peristiwa ini menandai pertama kalinya jet tempur Rafale India jatuh dalam pertempuran, menandakan perubahan signifikan dalam dinamika kekuatan udara di Asia Selatan. Militer Pakistan mengklaim telah menjatuhkan 6 pesawat tempur lawan. India tidak secara resmi mengkonfirmasi korban peralatan tempur yang sangat signifikan ini. Informasi yang jadi percakapan seru di media sosial dan kanal-kanal khusus militer. 3 jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis telah rontok. 3 lainnya adalah jet tempur Mirage 2000, Sukhoi Su-30 MKI dan MiG-29 buatan Rusia. Satu lagi yang ditumbangkan adalah pesawat tempur tak berawak, Heron buatan Israel. Wakil Perdana Menteri Pakistan dan Menteri Luar Negeri Isa Adar menyatakan Angkatan Udara Pakistan telah sukses menjalankan misi perlawanannya. Mereka mengerahkan jet tempur buatan Cina J-10C atau C-10 Chengdu. Jet-jet tempur itu dibekali rudal udara ke udara P-15 juga buatan Cina. Pakistan menurut Isa Adar telah menerima informasi intelijen tentang kemungkinan serangan udara dari India pada pukul 10 malam pada hari Selasa 6 Mei 2025. Tindakan defensif dilakukan dengan menerbangkan jet tempur mereka untuk mencegah pesawat musuh. Ada instruksi untuk hanya menargetkan jet India yang melepaskan muatan, kata Iskandar. Ini sebabnya hanya 5 jet yang ditembak jatuh. Jika arahnya berbeda, hampir 10 sampai 12 jet akan ditembak jatuh oleh Pakistan. Di sisi lain, India telah menolak klaim Pakistan yang menembak jatuh jet-jet mereka dan menyambut klaim ini sebagai disinformasi. Akan tetapi, kendati berdalih ada disinformasi, India tidak membuat klarifikasi dalam penjelasan memadai tentang laporan rontoknya jet-jet tempur mereka dalam pertempuran. Sayangnya, bukti-bukti jumlah lokasi jatuhnya pesawat terdapat bagian mesin dan perlengkapan yang identik dengan jet tempur Rafale, Sukhoi, dan MiG. Sementara sebuah bagian rudal yang ditemukan warga Pakistan di wilayah Punjab identik dengan bagian dari rudal udara ke udara P-15 buatan Cina. Kondisi ini secara tidak langsung memasarkan ketangguhan jet tempur buatan Cina ke pasar militer global yang selama ini dikuasai oleh Amerika, Eropa, dan Rusia.
Operasi Sindor seolah-olah menjadi panggung pembuktian tangguhnya jet tempur buatan Cina yang selama ini diklaim sebagai produk replikasi. Operasi Sindor dan pembuktian jet tempur Cina telah berubah positif di sisi pasar saham militer global bagi Cina. Saham Chengdu Aircraft Industry Group mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pada 7 Mei 2025, saham perusahaan ini mencatatkan kenaikan terbesar sejak pertengahan Oktober 2024. Kenaikan ini dipicu oleh keterlibatan jet tempur J-10C buatan Chengdu dalam pertempuran udara antara India dan Pakistan. Sebelumnya, jet-jet tempur buatan Cina dipandang sebelah mata hingga dicap sebagai produk bajakan. Banyak analis militer meremehkan kemampuan jet tempur Cina, terutama Chengdu J-20 dan Shenyang J-31 dengan alasan desain yang dianggap kurang inovatif dan keterbatasan dalam teknologi mesin secara avionik. Namun peristiwa terbaru dalam operasi Sindor menunjukkan bahwa kemampuan tempur pesawat-pesawat buatan Cina semakin diperhitungkan. Kendati sebelum pecah perang atau sebelum India menyerang pekan lalu, muncul kabar Pakistan telah melumpuhkan jet tempur Rafale yang bermanuver di perbatasan kedua negara. Aksi jamming yang dilakukan peralatan jammer di darat dan udara membuat sejumlah Rafale India akhirnya berputar arah dan kembali ke pangkalan. Pakistan dalam beberapa tahun terakhir memang memiliki ketergantungan besar pada produk militer Cina. Mereka menjadi pengguna aktif dan signifikan jet-jet tempur J-10C maupun J-17 yang dipesan kemudian. Pakistan merupakan konsumen utama peralatan militer buatan Cina, menjadikannya salah satu mitra strategis utama Beijing di Asia Selatan. Hubungan militer antara kedua negara telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir, mencakup berbagai sistem persenjataan canggih dan kolaborasi industri. Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, antara 2019 hingga 2023, sekitar 82% dari impor senjata Pakistan berasal dari Cina, menjadikannya pemasok utama alutsista bagi Pakistan. Beberapa sistem persenjataan utama yang diperoleh Pakistan dari Cina meliputi pesawat tempur JF-17 Thunder atau FC-1 Xiaolong, hasil kolaborasi antara Chengdu Aircraft Corporation atau CAC dan Pakistan Aeronautical Complex atau PAC. Selain itu, Pakistan juga mengakuisisi 25 unit J-10CE dari Cina pada tahun 2022 sebagai respon terhadap akuisisi jet Rafale oleh India. Pakistan juga memperoleh sistem pertahanan udara, artileri, dan pesawat tanpa awak atau drone dari Cina untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Tak hanya Angkatan Udara, Pakistan juga mengoperasikan produk Cina di Angkatan Darat mereka. Pakistan memperoleh lebih dari 600 unit VT-4 dari Cina yang diproduksi secara lokal dengan nama Haider. Selain itu, Pakistan juga mengoperasikan tank Al-Khalid versi lokal dari tipe 92 dan tipe 85-2AP. Angkatan Laut Pakistan juga mengoperasikan produk Cina. Pakistan mengakuisisi 8 kapal selam kelas Yuan dengan sistem propulsi independen udara atau AIP dari Cina, serta 4 fregat tipe 054A-P untuk memperkuat armada lautnya. Selain pasokan peralatan militer, jauh hari Cina dan Pakistan juga melakukan latihan militer bersama seperti latihan anti-terorisme dan perang di medan tinggi. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan tempur kedua angkatan bersenjata. Kerjasama militer yang erat antara China dan Pakistan berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pengaruh India di kawasan. Dengan memperkuat kemampuan militer Pakistan, China dapat memperluas pengaruh strategisnya di Asia Selatan, khususnya dalam konteks persaingan dengan India. Secara keseluruhan, hubungan militer antara China dan Pakistan mencerminkan kemitraan strategis yang saling menguntungkan, dengan China berperan sebagai pemasok utama peralatan militer dan Pakistan sebagai konsumen utama di kawasan tersebut. Operasi Sindor telah membuka mata dunia, terutama pihak Barat, akan kemampuan strategis industri militer Cina. Produk militer Cina kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Head-to-head di tempur mereka dengan buatan canggih Prancis membuktikan pandangan sinis dunia akan kemampuan industri militer negeri panda tersebut. China telah menunjukkan kemampuan industri militer mereka. Produk jet-jet tempur mereka terbukti mengungguli jet tempur Barat. Jatuhnya jet Rafale dihantam Chengdu mematahkan klaim kecanggihan pesawat tempur Prancis itu. Rafale untuk di depan produk Cina yang selalu dipandang sebelah mata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.